Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Jessica Lopang, Eka Saputri, Putri Regina Papeo, dan Mega Dewi Astuti. Kami membuat video ini dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah, yaitu mata kuliah Psikologi Industri. Di sini kami akan membahas materi mengenai individu, kelompok, dan organisasi. Selengkapnya kami akan membahas tentang materi-materi tersebut. Yang pertama, definisi individu. Individu berasal dari kata Latin individuum yang berarti tidak terbagi. Individu menekankan penyelidikan kepada kenyataan hidup yang istimewa dan seberapa mempengaruhi kehidupan manusia. Individu bukan berarti manusia sebagai suatu keseluruhan yang tidak dapat dibagi, melainkan sebagai kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perorangan. Selanjutnya yaitu aspek-aspek yang melekat sebagai persepsi terhadap individu, yaitu yang pertama aspek organik jasmania, aspek psikis rohania, dan yang terakhir aspek sosial yang bila terjadi kegoncangan pada suatu aspek akan membawa akibat kepada aspek yang lainnya. Individu dalam tingkah laku menurut pola kepribadiannya ada 3 kemungkinan. Yang pertama, menyimpang dari norma kolektif, kehilangan individualitasnya. Kedua, takluk terhadap kolektif. Dan yang ketiga, mempengaruhi masyarakat. Hal ini menurut Hartono 2004. Selanjutnya yaitu definisi kelompok. Kelompok merupakan sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Kelompok ini misalnya adalah keluarga, kelompok diskusi, kelompok pemecahan masalah, atau suatu komite yang tengah berapat untuk mengambil suatu keputusan. Kelompok menurut ahli. Menurut Robbins, tahun 1996 mendefinisikan kelompok sebagai dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung, yang saling bergabung untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu. Memandang kelompok dari 4 kelompok perspektif diantaranya. Yang pertama, dari sisi persepsi. Kelompok dipandang sebagai kumpulan sejumlah orang yang saling berinteraksi satu sama lain, di mana masing-masing anggota menerima kesan atau persepsi dari anggota lain. Yang kedua, dari sisi organisasi. Kelompok adalah suatu sistem terorganisasi yang terdiri dari 2 atau lebih individu yang saling berhubungan dengan sistem menunjukkan beberapa fungsi, mempunyai standar diri, peran, hubungan di antara anggota. Yang ketiga, dari sisi motivasi. Kelompok dipandang sebagai sekelompok individu yang keberadaannya sebagai suatu kumpulan yang menghargai individu. Dan yang keempat, dari sisi interaksi, menyatakan bahwa inti dari pengelompokan adalah interaksi dalam bentuk interdependensi. Kemudian di sini ada definisi organisasi. Menurut Robbins dalam bukunya tahun 1994 halaman 4 mengatakan bahwa organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Nah, dalam suatu organisasi mengandung 4 karakteristik, yaitu yang pertama, adanya koordinasi usaha. Yang kedua, mempunyai tujuan bersama. Yang ketiga, terdapat pembagian kerja. Dan yang keempat, hierarki kekuasaan. Kemudian di sini ada fungsi dan tujuan organisasi. Yang pertama itu, untuk memecahkan masalah kesepian atau kebingungan jiwanya, ia memasuki organisasi atau kelompok pengajian atau persembahyangan dan sebagainya. Yang kedua, untuk memecahkan masalah seperti contoh kesulitan belajar matematika atau bahasa Inggris, maka ia memasuki kelompok belajar matematika atau bahasa Inggris. Yang ketiga,
Ada juga yang memasuki kelompok negatif untuk memecahkan masalah kesepian jiwa dengan para peminum, pejudi, pengisap ganja, narkoba, dan lainnya. Yang keempat, untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya, seseorang memilih memasuki organisasi PKK, keluarga berencana, dan sebagainya. Hubungan antara individu, kelompok dalam organisasi menciptakan harapan-harapan bagi perilaku individu. Harapan-harapan ini menghasilkan peranan-peranan tertentu yang harus dijalankan. Sebagian harus berperan sebagai pemimpin, sementara yang lainnya berperan sebagai pengikut. Organisasi mempunyai sistem wewenang, status, dan kekuasaan, dan orang-orang di dalam organisasi itu mempunyai kebutuhan yang beraneka dari setiap sistem. Kelompok di dalam organisasi pun mempunyai dampak yang sangat kuat terhadap perilaku individu dan terhadap prestasi organisasi. Hubungan individu, kelompok dalam organisasi menunjukkan kaitan antara tanggung jawab, wewenang, dan pelaporan atau akuntabilitas. Akuntabilitas adalah keharusan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang mengacu pada sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi. Bentuk-bentuk hubungan dalam organisasi pada umumnya sangat banyak dan bervariasi.